Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresia Putri dengan NPM 2209100130. Di sini saya akan mempresentasikan materi cloud computing. Sejarah cloud computing. Konsep cloud computing mulai muncul pada tahun 1960-an, mulai JCR Licklider dan John McCarthy yang membayangkan komputer dan data dapat diakses lewat jaringan secara luas. Perkembangan internet pada tahun 1990-an semakin memperkuat ide ini, ditandai dengan munculnya layanan VPN dan simbol cloud sebagai batas antara penyedia dan pengguna layanan. Pada tahun 1995, Larry Ellison memperkenalkan gagasan network computing, yaitu penggunaan aplikasi langsung dari server tanpa instalasi di perangkat pengguna. Memasuki tahun 2000-an, Salesforce mempopulerkan model SaaS dan puncak perkembangan terjadi pada tahun 2005 sampai 2006. Ketika Amazon meluncurkan Amazon EC2 atau AWS yang menjadi fondasi cloud modern. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses dan menggunakan layanan seperti aplikasi, penyimpanan data, dan komputasi daya melalui internet tanpa perlu menginstal aplikasi atau perangkat keras tambahan. Layanan yang disediakan ada penyimpanan data, aplikasi berbasis web, komputasi daya, dan analitik. Keutamaan utama, akses dari berbagai perangkat tanpa perlu infrastruktur fisik, pembayaran hanya sesuai dengan penggunaan. Ciri khas cloud computing, on-demand self-service. Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja tanpa campur tangan penyedia. Selanjutnya, akses luas. Layanan dapat diakses dari berbagai perangkat, seperti PC, tablet, smartphone. Resource pooling. Pengguna berbagai sumber daya namun tetap terisolasi satu sama lain. Elastisitas cepat, kapasitas dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, layanan terukur. Pengguna hanya membayar sesuai pemakaian layanan. Model layanan cloud computing. Yang pertama, IaaS, Infrastruktur as a Service, menyediakan infrastruktur IT seperti server dan penyimpanan data secara virtual. Contoh aplikasinya Google Cloud Platform atau GCP, Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service, menyediakan platform untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa mengelola server. Contoh aplikasi Heroku, Google App Again, Microsoft Azure App as Service. Yang ketiga, SaaS, Software as a Service. Aplikasi siapakah yang dapat diakses langsung melalui browser. Contoh aplikasi Google Drive, Dropbox, Netflix, Spotify. Cloud computing di kehidupan sehari-hari, di kantor. Google Drive menyimpan dan berbagi file secara real-time antar rekan kerja tanpa perangkat keras tambahan. Microsoft 365, aplikasi produktif seperti Word, Excel, PPT yang memungkinkan kolaborasi dokumen secara langsung. Slack, platform komunikasi berbasis cloud untuk tim yang memungkinkan berbagi pesan dan file. Di kampus terdapat Google Classroom, yaitu platform pembelajaran online yang memungkinkan pengajaran dan pembagian materi secara langsung. Selanjutnya ada Zoom, aplikasi konferensi video yang digunakan untuk kelas virtual dan pertemuan online. Berikutnya Microsoft OneDrive, penyimpanan cloud yang memungkinkan mahasiswa mengakses materi kuliah kapan saja. Di sekolah menggunakan Edmodo, platform untuk berbagi materi pelajaran dan komunikasi antara guru dan siswa. Ada Google Doc, aplikasi pengelolaan kata berbasis
Cloud untuk tugas sekolah yang memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru. Terakhir, Google Meet digunakan untuk kelas virtual antara guru dan siswa. Kelebihan cloud computing. Yang pertama, hemat biaya, tidak perlu membeli dan memelihara server fisik sendiri. Selanjutnya, skalabilitas mudah, mudah menambah kapasitas sesuai kebutuhan, akses fleksibel, dapat mengakses data dari perangkat apa saja dan kapan saja. Yang terakhir, kolaborasi lebih mudah, mempermudah berbagi file dan bekerja sama dalam tim secara online. Kekurangan cloud computing. Yang pertama, ketergantungan pada internet. Layanan hanya dapat diakses dengan koneksi internet yang baik. Selanjutnya, keamanan dan privasi data. Resiko data yang disimpan di cloud dapat menjadi target serangan cyber. Downtime. Akses ke data atau aplikasi bisa terganggu jika penyedia cloud mengalami gangguan. Yang terakhir, biaya bisa meningkat. Jika pemakaian layanan tidak dikontrol, biaya bisa meningkat seiring waktu. Cloud computing di masa depan. Yang pertama, peningkatan kecerdasan buatan, yaitu integrasi cloud computing dengan AI untuk analitik data dan otomatisasi. Selanjutnya, penggunaan di berbagai sektor. Cloud computing semakin banyak digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perbankan. Yang terakhir, peningkatan keamanan. Menyediakan layanan cloud terus meningkat sistem keamanan untuk melindungi data pengguna. Kesimpulan, cloud computing memudahkan kehidupan sehari-hari dengan menawarkan akses fleksibel, kolaborasi yang lebih efisien dan menghemat biaya. Meskipun ada tantangan terkait keamanan dan ketergantungan pada internet, cloud tetap menjadi solusi cerdas dan efisien untuk kebutuhan teknologi saat ini. Sekian presentasi saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.